Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi khalaqa ma fis samawati wal ard lil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz kita, Ustadz Haji Soekardi. Yang saya hormati para pengurus kajian online Asyifa. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Selalu memberikan kepada kita rezeki setiap yang kita kebutuhkan. Selalu memberikan kemudahan setiap urusan kita. Selalu memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya di akhir kehidupan kita dimasukkan ke dalam surganya dan diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan di pagi hari ini. Kita bisa memulai kehidupan kita, mulai dari yang tahajud, sholat subuh, sampai pada saat ini kita taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan kita ini menjadi amalan saksi atau amalan pengantar kita menuju husnul khotimah dan menuju kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada saat ini saya akan menyampaikan Riyadhus Shalihin bab ke-55. Pada hari ini mestinya Ustadz Ikhya hari ini masih umroh karena terlambat masuk Mekahnya. Jadi nggak mungkin. Maka tadi malam saya dimintai untuk mengganti. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan umrohnya. Dan bab yang kita sampaikan adalah bab tentang zuhud dan tidak boleh memperbanyak harta benda. Dan ini menerangkan tentang dunia. Dunia itu apa saja? Ya. Kalau di dalam keterangan yang dulu, di dalam hadis yang dulu, dunia itu adalah untuk orang mukmin. Dunia itu adalah penjara. Dan untuk orang kafir, dunia itu adalah surga. Sijnul mukmin wa jannatu kafir. Kalau penjara itu ya dikurung itu, nggak bisa kemana-mana. Kalau masalah dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang mukmin membatasi. Kita tidak bisa keluar dari pagar-pagar yang ada. Tapi untuk orang mukmin namanya surga. Surga itu ya untuk orang kafir namanya surga. Surga itu ya bebas, apapun bisa dikerjakan, lari kemanapun juga bisa. Itu gambaran dunia. Nah, kemudian ada dunia, ada akhirat. Ada dunia dan ada akhirat. Kalau akhirat itu sebagai pahala bagi orang-orang mukmin, sebagai kesempurnaan apapun yang dikerjakan di dunia, maka pahalanya disempurnakan saat di akhirat nanti.
Maka orang mukmin jangan sampai memperbanyak atau ya apa ya, memperbanyak-banyak tentang harta sampai diewangi ya segala macam lah. Yang mana yang haram, mana yang tidak boleh, semuanya diambil. Nah, itu jangan sampai begitu. Pahami betul, dunia ini bagi orang mukmin ada pagar-pagar yang tidak boleh dilewati. Nah, kalau dunia bukan segala-galanya. Tapi ingat, kita masih hidup di dunia. Saya ulang, dunia bukan segala-galanya. Tapi kita masih hidup di dunia. Atau kalau kita dunianya diganti uang, uang bukan segala-galanya. Tapi segalanya masih butuh uang. Ya, segalanya masih butuh uang. Kita sholat masih butuh uang untuk beli pakaian menutup aurat. Kita infak masih butuh uang untuk kita infakkan. Nah, tapi yang penting bagaimana kita bisa berinfak. Bagaimana kita sholat bisa baik. Bagaimana kita bisa berhaji. Bagaimana kita bisa bersedekah. Itu yang penting. Jangan sampai kemudian uang diperbanyak-banyak sehingga kita simpan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan hartanya bagaikan talang, bagaikan talang. Kalau dia dapat, maka kemudian mengalir saja, sehingga kita tidak pernah ketemu bahwa Nabi Muhammad itu pernah yang namanya zakat sekian. Nah, tapi kadang-kadang kita ini umatnya bangga karena bisa zakat sekian ratus juta zakat. Nah, gitu. Tapi Nabi Muhammad itu mengalir sehingga hartanya tidak sempat untuk ditumpuk-tumpuk sehingga nggak sempat zakat. Tapi mengalir saja, setiap dapat selalu ada. Setiap dapat selalu diberikan kepada siapa. Setiap dapat rezeki lah. Begitu dermawannya Nabi Muhammad. Sampai-sampai nggak sempat hartanya itu sampai nilai zakat. Baik, kita lanjut. Perumpamaan dunia dulu. Bagaimana Allah memberikan perumpamaan dunia kepada manusia. Monggo Bu Wati. Siap Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, terhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang berfikir. Baik. Innama mathalul hayatid dunya. Sesungguhnya, kata Allah, innama masalul hayatid dunya. Sesungguhnya perumpamaan tentang dunia. Jadi dunia itu diumpamakan oleh Allah kamain, seperti air. Nah, ternyata air itu dalam ayat yang lain adalah sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka dengan turunnya air itu, maka muncul berbagai macam tanaman, berbagai macam kehidupan, rizkon sebagai rizki kepada manusia. Nah, jadi
Dunia itu bagaikan air yang diturunkan dari langit. Maka dengan air itu kemudian muncul berbagai macam rezeki. Kalau saya umpamakan dengan uang. Dengan kita punya uang itu kita bisa beli apa saja yang kita inginkan. Bisa beli ini, bisa beli itu, dan kita bisa beli itu. Fahtalab tobihi nabatul ard. Maka muncul. Ya. Jadi tumbuhlah dari bumi itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Mimma yakulun nas wal an'am. Bermacam-macam tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia dan juga bisa dimakan oleh binatang ternak. Nah, kalau sudah punya dunia, punya harta banyak, seakan-akan bisa segalanya. Bisa makan ini, bisa makan itu, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pokoknya segalanya lah. Ya. Hatta idza حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. Sampai apabila bumi itu sempurna keindahannya, jadi sampai betul-betul luar biasa, sampai kayak segalanya bisa. Kekuasaannya segalanya bisa. Banyaknya uangnya segalanya bisa. Sampai kayak begitu. Wazayyanat dan terasa indah, terasa terhiasi. Semua mewah. Kayak segalanya bisa. Kalau punya kendaraan mewahnya banyak. Sehingga orang lain melihat, indah betul hidupnya. Enak betul hidupnya. Segalanya punya. Wadhanna aluha annahum qadirun. Kemudian mereka menyangka sesungguhnya mereka mampu. Alaiha atas segalanya, ataha yang diberikan. Jadi kayak segalanya mampu. Supaya istilahnya mampu ini dan semuanya Pak. Ataha amruna laylan aw naharon. Ataha kemudian datang kepadanya amruna urusan kami. Tahu datang kepadanya Allah Subhanahu wa taala ternyata mengambil rezeki itu, mengambil dunia itu, menghancurkan dunia itu pada lailan aw naharon, pada malam atau pada siang hari. Jadi hati-hati, kadang-kadang dunia itu meskipun banyak, tiba-tiba ada yang kebakaran. Habis juga. Ya, kalau tanaman, tiba-tiba tanamannya dipangan bareng. Habis juga. Tiba-tiba muncul banjir yang kita tidak duga. Habis juga. Ya. Nah. Faja'alna khasidan ka'allam taghna bil ams. Ya. Kemudian setelah adab itu datang, maka kami jadikan faja'alnaha khasidan. Maka kami jadikan seperti tanaman ka'allam taghna bil ams. Yang seperti tidak ada sebelumnya. Jadi habis. Kayak tidak ada tanaman sama sekali. Nah, itu perumpamaan dunia. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi yatafakkarun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi, saya ulang lagi, Allah mengumpamakan dunia itu bagaikan tanaman atau bagaikan hujan. Dengan hujan itu turun berbagai macam tanaman yang hijau royo-royo, yang menyenangkan mata kita, yang menyenangkan seakan-akan senang segalanya bisa. Dengan itu segalanya mampu ini, mampu itu. Tapi tiba-tiba
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabiskan, memberikan siksa, memberikan bencana, tiba-tiba habis begitu saja. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi yatafakkarun. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kehidupan dunia bagi orang-orang yang berpikir. Maka di sini ada yatafakkarun. Maka berpikirlah supaya jangan sampai dunia itu, kita punya dunia kemudian lepas, ya, kemudian kita lepas, tidak tahu apa tujuannya, apa maksudnya dengan dunia itu yang diberikan Allah kepada kita. Baik, selanjutnya monggo. Enggak, Bu Ati? Nggih, siap Ustaz. Buatkanlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala wadrib lahum masalan hayatid dunya. Allah wadrib, dan jadikanlah kepada mereka masalan, perumpamaan al hayatid dunya, kehidupan dunia. Jadi perumpamaan kehidupan dunia kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang diturunkan dari langit, fahtalata bihi nabatul ard, maka muncullah tumbuh-tumbuhan yang berwarna-warni di dalam bumi. Ya, maka fa'asbaka hasim, fa'asbaka hasiman tadruhul ya. Setelah muncul indah semuanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini ala kulli syai'im muqtadira. Allah mampu atas segalanya. Kemudian dunia itu dihancurkan atau tanaman itu dihembus oleh angin kering, dingin, sehingga seakan-akan tidak ada tanaman. Allah Maha Kuasa, kemudian tanaman tersebut kering kerontang, seakan-akan hijau royo-royo begitu, tapi setelah itu ada banjir dan lain sebagainya, ada angin dan lain sebagainya, nah ternyata menjadi kering. Nah, di sini disebutkan wa kana Allah ala kulli syai'im muqtadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu atas segala-galanya, ya, atas segala sesuatu Allah mampu. Meskipun hijau royo-royo, meskipun banyak uangnya, kekuasaannya, seakan-akan tidak ada yang bisa menggeser, seakan-akan aturan dunia pun seakan-akan tidak ada yang bisa melawan. Nah, ditata betul. Tapi ingat bahwa dunia itu hanya seperti hujan, kemudian muncul tanaman. Nah, jangan bergembira dulu. Nah, Allah Maha mampu atas segala-galanya. Ada yang menjadi kering, ada yang kebakaran, ada yang ya macam-macam. Nah, itu perumpamaan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa itu kehidupan dunia itu? Kalau menurut Al-Quran, apa kehidupan dunia? Ternyata, Bapak Ibu rahimakumullah, kehidupan dunia itu hanya mainan saja. Dan guyonan, gurauan. Di dalam surat Al-An'am 32. Di dalam surat Al-Ankabut 64. Di dalam surat Muhammad 36. Sama. Semuanya menyebutkan wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Nah, sesungguhnya kehidupan dunia
yang kita lihat begitu mewahnya, yang kita lihat begitu indahnya, yang kita lihat begitu nikmatnya. Nah, itu hanya laibun walahun. Itu hanya mainan dan guyonan saja. Mainan dan guyonan. Sering saya sampaikan kalau kita punya uang banyak, itu seperti main monopoli itu. Main monopoli putar, lama-lama habis. Lama-lama di penjara. Bisa-bisa pergi ke sini, ke luar negeri, bisa punya aset begini. Nah, nanti lama-lama ternyata bisa masuk penjara. Bisa bangkrut dan lain sebagainya. Seperti begitu, karena mainan saja dunia ini. Nah, yang tidak mainan itu walad darul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik. Lebih baik. Tapi lilladzina yattaqun bagi orang-orang yang mutakin. Ya, orang yang mutakin itu siapa? Orang yang percaya akan kehidupan akhirat minimal. Orang yang percaya akan kehidupan akhirat. Karena pada dasarnya kalau sudah iman itu bahasanya tidak bahasa akal lagi, bahasa keyakinan, bahasa kepercayaan. Karena kalau udah uangnya banyak, lupa seakan-akan dia tidak hidup lagi di akhirat. Ya, seakan-akan dia bisa hidup kekal. Padahal bagaimanapun juga kuatnya, bagaimanapun juga banyaknya uangnya, bagaimanapun juga kuasanya, tetap pada ujungnya dia kembali kepada Allah. Dia akan mati dan mempertanggungjawabkan semua yang dimiliki di dunia. Dari mana dan kemana. Itu semuanya. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Kemudian ayat yang berikutnya, kalau yang pertama itu ujungnya afala ta'qilun. Kalau yang kedua di dalam Al-Ankabut ujungnya laukanu ya'lamun. Nah, di sini ada kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Monggo bisa diartikan Bu yang kedua. Yang kedua, Injil Ustadz, surat ke surat ke surat Al-Ankabut ayat 29 surat 29 ayat 64. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Nah, wa mal hayatud dunya illa lahun wa laibun. Kehidupan dunia itu hanya mainan saja dan gurauan, mainan dan gurauan. Kalau di sini yang pertama tadi laibunnya didulukan, yang di sini lahunnya yang didulukan. Nah, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah oleh kalian negeri akhirat. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di akhirat. Di dunia ini ada kehidupan mainan saja. Kehidupan guruan saja. Tapi jangan lupa kehidupan dunia. Dan ingat kehidupan yang sesungguhnya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri atau kehidupan yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun. Jikalau kalian mengetahui. Jadi pengetahuan kita jangan sampai lupa nanti dapat uang, lupa akhiratnya, lupa perintahnya, lupa sesungguhnya uang ini untuk apa. Kemudian ayat yang berikutnya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalukum. Monggo.
Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-hartamu. Kehidupan dunia itu adalah mainan saja dan kelengahan, mainan sama. Dunia adalah seperti main game itu. Ya, seperti main game. Ya, kadang ada, kadang banyak, kadang habis, kadang itu dunia. Maka jangan terlalu dipikir dunia kita itu. Kalau kita pikir terlalu mikir, maka stres. Kadang-kadang ya dibujui, kadang-kadang ya enggak, kadang-kadang ya begitulah dunia, permainan dunia. Wa in tu'minu, dan jika kalian beriman, ya beriman itu diantaranya ya di rukun iman itu. Dan yang paling kita imani adalah kalau masalah dunia, supaya kita tidak lupa adalah darul akhirah. Ini yang harus kita imani. Bahwa nanti hidup itu masih ada darul akhirah. Dan darul akhirah itu adalah hidup yang sesungguhnya. Di dunia ini hanya mainan saja. Di dunia ini hanya mainan saja. Maka kita harus iman di situ. Watataku, dan jikalau kalian bertakwa. Nah, bertakwa itu diantaranya wa mimma rozaknahum yunfikun. Setelah kita yakin adanya hari akhirat, watataku dan bertakwa itu dengan dunia itu diantaranya wa mimma rozaknahum yunfikun. Dunia yang kita dapatkan, dunia yang kita punya itu sebagian harus kita infakkan. Nah, itu perlakuan kita terhadap dunia. Jangan lupa dunia itu dari Allah dan yang kita infakkan itulah yang akan menjadi pahala. Yu'tikum ujurakum, maka akan diberikan kepada kalian pahalanya. Ya, jangan berpikir dikekno itu dunia kita hilang. Jangan berpikir diinfakkan kemudian tidak ada pahalanya, tidak ada balasannya. Jangan berpikir begitu. Wala yas'alukum amwalukum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan minta kepada kalian harta-harta kalian. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala malah memberikan pahala kepada kalian. Dan di dalam dunia ini, kalau masih di dalam dunia ini, saya belum pernah mendengar orang yang suka berinfak itu kemudian tambah miskin. Nah, tapi orang yang suka berinfak itu ternyata tambah gampang, tambah kaya. Nah, Allah tambah menitipkan dunia banyak karena untuk orang-orang yang membutuhkan. Mimma razaqnahum yunfikun. Maka kita janganlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak minta harta kita. Malah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada kita. Maka jangan sampai medit. Nah, kemudian maklumat Allah tentang kehidupan dunia. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Monggo, diartikan. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang ditanamnya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras, serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. I'lamu, fahami oleh kalian semua. Fahami
annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia laibun walahwun. Nah, kalau di sini ayat ini ada tambahan wazinatun. Wazinatun, hiasan, hiasan. Nah, sering saya sampaikan kalau orang itu dihias, asalnya tidak cantik menjadi cantik karena dihias saja, karena hiasan saja. Nah, watafakurum bainakum, watafakurun dan saling bermegah-megahan bainakum antara kalian. Oh, kalau dulu saat belum punya uang, saat sama-sama menjadi aktivis, saat sama-sama menjadi pendakwah, yang kita kalau ketemu bahasannya, oh bagaimana dakwahnya, suksesnya ya apa, sampai sejauh mana, jamaahnya gimana. Tapi kalau sudah uangnya banyak, lain lagi yang dibicarakan. Yang dibicarakan sudah mobilnya sudah ganti apa. Nah, berapa kekayaannya sekarang, rumahnya berapa, di mana saja, itu yang dibahas. Ya, memperbanyak, saling banyak-banyakan harta, saling bangga-banggaan harta. Wataka surun dan saling memperbanyak. Oh, saya sudah punya ini, saya punya ini. Ya, kamu nggak beli ini tak? Ini di sana ada yang baik. Ini begitu. Saya punya ini. Nah, fil ambal wal aulad. Ya. Jadi di dalam harta benda dan anak-anak. Kama sali ghoisin ajabal kufar nabatuhu. Bagaikan petani yang takjub. Ya. Bagaikan petani yang takjub. Ya. Nabatu dengan tanamannya. Takjub heran-heran. Wih, tanamannya bagus. Tanamannya bagus. Heran. Nanam ini tumbuh, nanam ini tumbuh, padi tumbuh, salak tumbuh, nanam apa saja tumbuh, durian tumbuh. Nah, sehingga takjub, bisa kaya raya ini. Sumaya hiju fatarau musfaro. Ya. Kemudian ternyata tanaman itu hancur dan dilihatnya musfaro kuning. Sumaya kunu hutoma, kemudian setelah kuning, kemudian menjadi hutoma, menjadi hancur. Begitulah dunia. Seakan-akan banyak luar biasa, seakan-akan gak habis 7 turunan, ternyata habis juga. Ada kalanya seakan-akan habis 7 turunan, tapi saat dia mau meninggal, dunianya itu kadang untuk berobatnya saja tidak cukup. Habis uangnya. Itulah kehidupan dunia. Wafil akhirati adabun syadid. Dan di dalam akhirat, masalah dunia ini ada adab yang sangat berat. Uangnya banyak di dunia, kaya raya, tapi ada adab yang sangat berat di akhirat. Tapi juga di akhirat ada maghfirah, ada ampunan dari Allah. Waridwan dan ada juga ridha Allah. Di dalam dunia itu begitu. Kehidupan dunia ada adab, ada maghfirah, ada ridho. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Apakah dengan dunia itu kita mendapatkan adab, apa kita mendapatkan ampunan, ada kita mendapatkan ridho. Kalau kita mendapatkan ampunan, berarti dunia kita sering kita infakkan. Kita infakkan, kita zakatkan, supaya dunia kita bersih. Maka akan mendapatkan ampunan. Kalau mendapatkan ridho, wa mimma razaqnahum yunfikun, banyak infak, banyak menolong orang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hati-hati. Wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur. Al-ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia tidak lain adalah kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Yang menipu itu siapa? Ya, kenikmatan yang tidak ada ridho dan tidak ada maghfirah.
Nah, maka kalau kenikmatan di dunia itu menipu, ya di akhirat akan mendapatkan adabun syadid. Tapi kalau makfirah dapat, ridho dapat, maka dia akan mendapatkan pahalanya di surga. Tuh. Kita lanjut. Bisa diartikan dulu Bu Ati? Monggo. Ustadz, dijadikan indah bagi mereka kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Zuyyina linnas, dihiasi. Linnasi untuk manusia. Ya. Hubbus syawat, senang terhadap syahwat. Keinginan-keinginan, senang terhadap keinginan-keinginan. Memang hiasan hidup di dunia itu bagi manusia ya, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Melihat sana baik ingin, melihat emas ingin, melihat mobil mewah ingin, melihat wanita cantik ingin. Nah, itu kehidupan dunia. Hiasannya begitu memang. Allah menjadikan begitu. Ada minan nisa, ya, ada hiasannya dari seneng wanita, seneng anak laki-laki, seneng harta benda, ya. Jadi harta benda yang tertimbun, ya, dari emas, ya, dari emas, dari perak, wal khailil musawwamati, dan juga dari khailil musawwamati, kuda pilihan. Kalau kuda pilihan ini, kalau sekarang bisa diartikan menjadi tunggangan pilihan, mobil pilihan. Nah, sekarang ada Alphard, ada Pajero, ada macam-macam. Nah, kalau kita membayangkan melihat orang yang punya Alphard, enak hidupnya, senang. Gagah dan lain sebagainya. Wal an'am, dan punya binatang ternak, punya sapi banyak. Kalau petani biasanya punya sapi sebanyak, itu kaya. Wal khars, dan punya ladang banyak, punya tanah banyak. Itu investasi-investasi yang diinginkan manusia. Dan manusia semuanya ingin begitu. Gak ada manusia yang gak ingin begitu. Karena zuyyina linnas hubbus syahwat. Ya, zuyyina linnas hubbus syahwat. Itulah hiasan-hiasan manusia. Ada hiasan wanita, ada hiasan anak laki-laki, ada hiasan menumpuk-numpuk harta-harta yang banyak, ada hiasan kuda pilihan atau mobil pilihan, ada hiasan ternak, ada hiasan tanah sawah ladang. Nah, itu semua kata Allah, itulah kehidupan dunia. Ya, itulah kehidupan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan hidup di dunia. Jadi kalau punya segalanya, kenikmatan hidup dunia. Ya. Nah, tapi kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah, di sisi Allah itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka dengan dunia ini, dengan dunia yang banyak, jangan sampai kita kembali kepada Allah tidak dengan baik. Ya, hati-hati. Boleh punya kekayaan, asal kembali kepada Allah tetap baik. Maka sering kalau kita di dunia punya Alphard, maka jangan sampai kita masuk surga naik becak. Saya ulang lagi. Kalau kita di dunia punya Pajero, jangan sampai kita masuk surga naik becak. Ya, kalau bisa ya bisa lebih banyak, bisa lebih baik. Kalau apa bisa naik kuda, maka masuk surganya jaga yang lebih baik. Begitu juga
Kalau bagaimana bisa masuk yang lebih baik, ya berarti infaknya harus lebih banyak. Harus lebih banyak. Nah, begitu. Baik, kita lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Monggo. Surat At-Takasur 1-5. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak. Jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Sekali-kali tidak. Jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Alhaakumut takasur. Ya, alhaakumut takasur. Maka melalaikan kepada kalian at-takasur, memperbanyak harta. Jadi kalau orang itu sudah sibuk dengan harta, lali. Sibuk dengan harta, lali sembahyang. Sibuk dengan hartanya, lali kewajiban. Sibuk dengan hartanya, lali infak dan sedekah. Padahal semuanya itu milik Allah dan dari Allah. Nah, itu jadi melupakan at-takasur. Maka jangan terlalu sibuk dengan dunia. Nah, manusia begitu tuh sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Ya, sampai dia meninggal dunia, sampai dia ziarah ke kubur, zurtumul maqabir. Kamu sekalian ziarah. Atau ziarah itu ziarah ke kuburan. Ya. Berarti masuk ke liang kubur. Itu baru selesai. Dipendem baru semari. Gak banyak-banyak harta. Kala saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kamu akan mengetahui. Kamu akan mengetahui. Sesungguhnya harta itu bagaimana. Kamu akan tahu. Summa kala saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali jangan begitulah. Jangan memperbanyak harta. Jangan sampai harta itu melupakan. Jangan. Kamu nanti akan tahu bagaimana akibat hartamu. Ya, yang kamu simpan, kamu tidak infakkan, seakan-akan kamu menyimpan uang itu menjadi kekal, seakan-akan tidak mati, seakan-akan bisa segalanya. Nah, itu tidak begitu kata Allah. Kalau kamu tahu sesungguhnya hartamu itu bukan untuk itu, tidak begitu. Tidak bisa mengekalkan kamu, tidak bisa menjadikan kamu sehat terus, tidak. Ya, nah, itu peringatan Allah kepada manusia. Peringatan Allah kepada orang mukmin. Kalau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Seandainya kamu tahu betul bagaimana ilmu yakin, ya, ilmu yakin, maka kamu tidak akan berbuat demikian. Tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan memperbanyak-banyak harta itu. Jadi hati-hati, ya, jangan sampai melalaikan kita, jangan sampai harta itu melalaikan kita, karena harta jadinya gegeran antar keluarga, karena harta royoan warisan tadi pecah antar keluarga, karena harta benda jadi pertengkaran antar teman. Karena harta benda saling membunuh satu dengan yang lain. Karena harta benda jadi gegeran suami istri. Itu semuanya ya karena harta benda. Ya, jangan sekali-kali begitu. Seandainya kamu tahu harta benda itu bagaimana,
maka kamu tidak akan mengerjakan semacam itu. Tidak akan mengerjakan atau memperbanyak-banyak menimbun-nimbun harta benda. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Monggo. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Diingatkan oleh Allah, sesungguhnya inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah benar. Hati-hati dengan memperbanyak-banyak harta, menumpuk-numpuk harta. Hati-hati. Ya, janji Allah itu benar. Ya, karena dunia itu dijadikan oleh Allah sebagai ujian bagi orang mukmin di dunia ini. Fala taghurrannakum, maka kamu sekalian orang mukmin, kalau tadi disebutkan manusia, kemudian di sini janji Allah, kemudian di sini, maka jangan sekali-kali kamu orang mukmin tertipu al-hayatud dunya dengan kehidupan dunia yang dengan isinya tadi ada wanita, menumpuk harta, kendaraan dan lain sebagainya, sawah, binatang ternak. Hati-hati, jangan sampai kamu tertipu dengan hartanya, kekayaannya, sifatnya jadi keras, yang asalnya lembah lembut sekarang jadi keras, jadi angku, punya harta jadi angku dan lain sebagainya. Jangan sampai tertipu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah kalian sampai tertipu oleh setan yang suka menipu, ya, yang suka menipu atau memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tertipu. Nanti gara-gara dunia diwangi sampai tukaran. Gara-gara dunia diwangi sampai pisah silaturahmi. Gara-gara dunia sampai diwangi ya macam sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Itu namanya tertipu dengan kehidupan dunia. Karena pada dasarnya dunia itu adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 212, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Monggo. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Zuyyina lilladzina kafaru, dihias alladzina lilladzina, hiasan lilladzina untuk orang-orang mukmin. Kalau di li itu bisa diartikan tahsin, khusus orang-orang mukmin. Dunia itu lilladzina kafaru, khusus orang-orang kafir, dunia itu bagaikan hiasan, dijadikan untuk hiasan. Maka orang mukmin jangan sampai menjadikan dunianya sebagai hiasan, dunianya sebagai kebanggaan, karena ya orang yang bangga kepada dunia, nah itu kata Allah, ya lilladzina kafaru. Ya, orang-orang yang bangga dengan dunianya itu adalah orang-orang kafir, karena disediakan untuk orang-orang kafir. Ya, bukan untuk orang muslim. Kalau orang muslim, orang mukmin yang bangga itu ya nggak apa-apa bangga dengan kekayaan, tapi bangga dengan infaknya, bangga dengan sodakonya, bangga dengan kebaikannya. Ya,
Dan mereka orang-orang kafir itu wayaskharuna minalladzina amanu. Mereka akan merendahkan orang-orang yang beriman. Coba dilihat yang mengkilat itu siapa? Mungkin yang mengkilat mobilnya orang kafir. Yang mengkilat adalah punggungnya orang muslim. Nah, begitu. Ya, rumahnya yang kayak istana, rumahnya orang kafir. Yang rumahnya biasa-biasa, rumahnya orang muslim. Nah, selalu dihina begitu. Berarti orang muslim itu hidupnya orang rendah, hina, dan lain sebagainya. Jadi, hati-hati. Jangan sampai kita merasa dunia itu bangga, padahal dunia itu, kata Allah, di dunia ini dijadikan dunia itu sebagai hiasannya orang-orang kafir. Nah, waladina taqau fauqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa fauqahum, di atas mereka yaumal qiyamah. Pada masalahnya ya, karena pada hari kiamat di dunia ini masih mereka tidak tahu masih yang akan datang. Maka yaumul kiamah itu masih masih kita yakini adanya, masih kita imani. Kalau kita masih imani itu masih ada dalam hati kita. Pikiran kita nggak masuk, ya, karena masih kita imani. Kita yakini bahwa kita akan lebih baik nanti di surga. Di surga itu akan lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang kafir. Kita di surga, mereka di neraka. Nah, masalahnya kalau sekarang ini kita kalau ditunjukkan kenyataannya, nah kita nggak bisa ngomong karena kita masih di dalam bahasa iman. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa saja bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, tanpa perhitungan, ya. Jadi yang diberikan Allah ya tanpa perhitungan. Nah, kemudian bagi orang mukmin itu tadi akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kalau sekarang bagi orang mukmin, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekali lagi, akhirat itu masih kita imani sekarang ini. Karena kita masih di dunia, masih iman terhadap hari akhirat. Dan hari akhirat itu khairun, lebih baik, laka minal ula, daripada hari di dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, lebih baik dan lebih kekal. Itu yang kita yakini. Wala darul akhirah khairun. Wala nikmat darul muttaqin. Monggo diartikan buati. Ya. Kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa yang telah Tuhanmu turunkan? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Sungguh negeri akhirat pasti lebih baik. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. Wakila dan dikatakan lilladzina kepada orang-orang ittaqau yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang diberikan Tuhanmu. Qalu khairun, mereka menjawab kebaikan-kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadi dunya hasanah. Lilladzina, untuk orang-orang yang ahsanu baik, ya. Maka fi hadi dunya baik, wala darul akhirah, dan di akhirat akan lebih baik lagi. Ya. Kebaikan orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan balasan yang baik. Lilladzina ahsanu fi hadi dunya hasanatun. Wala darul akhirati hasanah. Dan mestinya kehidupan akhirat itu lebih baik.
Wala ni'ma darul muttaqin. Dan itulah sebaik-baik negeri bagi orang yang muttaqi. Wala ajrul akhirati khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. Dan pahala akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan bagi orang yang bertakwa. Jadi kita yang kita imani, berarti kalau kita bahasannya tentang iman, wilayahnya iman, ya wilayah yang kita yakini. Yang kita yakini mana? Yang kita yakini adalah akhirat. Setelah kita yakini, kita takwa. Takwa itu mengamalkan yang kita yakini. Meskipun orang lain itu menghina kita, merendahkan kita, tapi insya Allah di akhirat nanti lebih baik karena kita mengamalkan yang kita yakini. Nah, ini ada hadis, 3 hadis, ini waktunya sudah habis. Ini masih ayat-ayat saja. Kami cukupkan sekian dulu Bu ya. Nanti Bapak Ibu, nanti kita sambung di hari yang lain. Pekan depan. Ya, di minggu depan atau mudah-mudahan Jumat Sabtu ya depan Ustaz. kita ulang lagi. Kita lanjutkan tentang hadisnya. Kalau ini masih pembukaannya saja. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang dunia. Monggo saya kembalikan kepada Bu Lilin. Kelihatannya waktunya lebih 5 menit.